Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang tayamum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benda-benda najis yang bisa berubah menjadi suci. Apa saja? Mari kita bahas pada pembahasan kali ini. Faslun alladzi yadhur minan najasati salasa. 3 hal yang bisa berubah jadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah khamr, arak, yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Ketika khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka itu menjadi suci. Yang kedua, wajildil maitati idza dabagha. Kulit hewan, kulit bangkai yang sudah disamak. Kulit bangkai yang sudah disamak. Jadi kulit bangkai, misalnya apa? Sapi mati di jalan, kulitnya diambil, kemudian disamak, itu jadi suci kulitnya. Berbeda ketika kulitnya sapi yang disembelih. Nah, itu bedanya. Bangkai itu adalah sesuatu yang tidak disembelih, itu bangkai. Yang ketiga, wa ma soro hayawanan, dan hewan sembelian. Jadi ada 3 hal yang bisa berubah menjadi suci dari yang najis. Itu dari pasal yang ke-18. Pasal berikutnya akan membahas tentang najis. Faslun an-najasatu salasatun. Najis itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, mughalladah, najis mughalladah. Yang kedua, mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga, najis mutawassithah, najis sedengan. Apa najis mughalladah? Najis mughalladah adalah najis yang besar. Siapa saja yang digolongkan pada najis mughalladah ini? Yaitu najasatul qalb, kenajisan anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'u ahadihima, dan cabang-cabang dari mereka itu najis juga, atau keturunan-keturunannya itu najis. Lah bagaimana ketika misalkan ada anjing kawin silang dengan kambing? Anaknya najis apa enggak? Najis. Apalagi kawin silangnya anjing dengan babi, najis juga. Pokoknya anak keturunan dari salah satu mereka itu najis menurut kitab Safinatun Najah. Lalu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Apa yang dimaksud atau apa saja yang masuk pada golongan hadis ringan itu? Najis mukhaffaf adalah najisnya air kencing
bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan kecuali air susu ibunya. Jadi kalau bayi laki-laki itu menyusu ASI saja sebelum umur 2 tahun, maka kencingnya itu masuk pada kategori najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan itu simple kalau mensucikan, tidak perlu dicuci, tinggal dicipratin dengan air sudah suci. Berbeda ketika najisnya najis mutawasitoh atau najis mughalladhah. Dan najis mukhaffafah itu satu-satunya ya cuman kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Lalu apa najis mutawasitoh? Wal mutawasitoh sairin najasah, najis yang tidak kencingnya anak laki-laki bayi yang belum berumur 2 tahun yang belum minum selain dari najis mughalladhah yang tadi. Jadi selain itu najisnya adalah najis mutawasitoh. Itu pembagian najis yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Pada pasal berikutnya dijelaskan bagaimana cara-cara mensucikan najis. Caranya, faslun al-mughalladhah. Najis mughalladhah itu tathuru bisa suci bisab'i ghasalatin dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah objek atau bentuk najisnya itu dibuang dulu. Jadi misalnya ada anjing BAB di sorban saudara misal, itu bisa dibasuh 7 kali, bisa suci, dengan catatan itunya dibuang dulu, jangan langsung dibuntel, diikat, dibasuh 7 kali, ya makin lebar, makin banyak najisnya. Jadi dibuang dulu, dibersihkan dulu ainnya atau bentuknya itu dibuang dulu, hal-hal yang bisa terlihat itu dibuang dulu, baru dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan debu atau dengan lempung, dengan tanah liat, atau yang seperti sungai yang banjir itu sudah cukup, nggak usah debunya semacam itu. Wal mukhaffafatu, dan cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis mukhaffafah itu tathuru bisa suci birashil ma'i 'alaiha, dengan mencipratkan air pada benda yang kena najis itu. Ma'al ghalabati wa izalati anha, dengan nyipratnya agak kenceng lah nyipratinya, dengan catatan najisnya dibuang dulu. Kalau misalnya di sarung, misalkan saudara punya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air ASI, maka ketika pipis di sarung saudara ya diperes dulu lah, baru dicipratin dengan air, maka menjadi suci. Lah kalau anak bayi itu minum susu formula bagaimana?
ya otomatis tidak bisa masuk pada golongan najis mukhaffafah, tapi masuk pada golongan najis mutawasitoh. Wal mutawasitoh, dan najis mutawasitoh tangkosimu terbagi ila kismaini pada dua bagian. Yang pertama ainiyatan, ainiyah, wa hukmiyatan, dan hukmiyah. Dibagi dua, ainiyah dan hukmiyah. Apa yang dimaksud hadis mutawasitoh ainiyah? Wal ainiyah allati lahal laun, yang ada, yang terlihat atau yang memiliki warna, najis yang memiliki warna, warna kuning, warna coklat, warna hitam, macam-macam. Bisa Anda bayangkan warna kuning itu apa, warna hitam itu apa, warna coklat itu apa. Mungkin sudah pengalaman soal najis-najis yang berwarna ini. Warihin, dan mempunyai bau. Nah, ini biasanya gas produksi manusia itu ada baunya. Watokmin, dan ada rasa, ada rasanya. Apa? Ya mungkin kalau yang kita pernah merasakan mungkin darah, nanah, karena giginya sakit, giginya berdarah, itu juga najis. Fala budda min izalati launa, dihilangkan warnanya itu untuk membersihkannya. Warihiha, dan baunya, dihilangkan baunya. Watokmuha, dan rasanya juga harus dihilangkan. Ini caranya harus dihilangkan. Ketika melihat najis yang berwarna nempel di baju, ya harus dibersihkan, dihilangkan warnanya, dihilangkan baunya, dihilangkan rasanya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau rasanya hilang, baunya hilang, dan warnanya hilang? Ya digunakanlah indera. Warna bisa dengan mata, bau dengan hidung, rasa ya dengan alat perasa. Itu ngetesnya. Tadi adalah najis mutawasitoh ainiyah. Lalu bagian yang kedua adalah najis mutawasitoh hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu allati la launa laha, yaitu najis yang tidak punya warna, wala riha, dan tidak punya bau, wala ta'am, dan tidak punya rasa, wala ta'ma laha, dan tidak punya rasa baginya. Yakfika jara alma alaiha, cukuplah Anda alirkan air atas lokasi itu. Jadi najis yang hukmiyah itu bisa terlihat dengan mata. Oh itu najis, oh itu ada warnanya, oh itu kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan bagaimana? Ini kayaknya tadi najis karena habis dikencingin sama anak-anak, tapi sudah kering, sudah dikeringkan, sudah diulap kering. Nah kalau najis mutawasitoh seperti ini, misalkan di lantai anak-anaknya ngompol, kemudian lantainya sudah dipel, sudah dibersihkan, atau sudah dilap tapi belum disiram, maka yakfika jaro alma alaiha, cukup alirkan air di atasnya, jadi suci hukumnya. Itu kalau hukmiyah. Tapi kalau ada yang nongol di situ kuning, nah ya dibersihkan dulu, dihilangkan dulu rasa, bau, dan warnanya. Itu hal-hal yang berkenaan dengan najis. Pada pasal berikutnya dalam kitab Safinatun Najah membahas tentang haid, atau mungkin akan kita bahas lebih khusus pada waktu yang
berikutnya, karena ini nanti biar mudah untuk mengambil pelajaran dan memahaminya. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.